Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Maisara Raisa Dentri Putri dengan NIM 2308985 yang hari ini akan mempresentasikan tentang laporan kemajuan MBKM saya di BRIN yang berjudul Sintesis dan Karakterisasi Nanometal Oksida Berbasis Kasa Stainless Steel untuk Aplikasi Pengolahan Air. Eh, Tugas ini diajukan untuk memenuhi eh, salah satu syarat mata kuliah konversi yaitu seminar fisika dengan dosen pengampu Dr. Mimin Irianti SPSI MSI. Latar belakang dari penelitian ini adalah rekayasa permukaan merupakan teknik yang digunakan untuk meningkatkan performa material dengan cara memodifikasi sifat permukaannya. Melalui modifikasi permukaan, beberapa sifat material dapat ditingkatkan seperti ketahanan terhadap korosi, kekerasan permukaan, dan stabilitas material. Dalam penelitian ini, beberapa metode yang digunakan dalam proses modifikasi permukaan ini antara lain ada precleaning, electropolishing, anodisasi, annealing, elektrodeposisi. Lalu, nanometal oksida ini merupakan material yang memiliki ukuran partikel pada skala nanometer. Material ini memiliki luas permukaan yang besar dan reaktivitas yang tinggi sehingga sangat efektif digunakan dalam berbagai aplikasi. Beberapa aplikasi utama nanometal oksida antara lain dalam pengolahan air, pemisahan minyak dan air, serta absorpsi zat pencemar. Lalu, tujuan dari kegiatan MBKM ini untuk memahami prosedur kerja laboratorium dan keselamatan kerja serta mempelajari proses persiapan sampel logam. Selain itu, saya juga mempelajari prinsip dasar proses electropolishing, anodisasi, annealing, serta melakukan studi literatur mengenai material logam dan oksida logam. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempelajari proses elektrodeposisi logam perak pada kasa stainless steel, serta mempersiapkan dasar penelitian untuk tugas akhir nanti. Selanjutnya masuk ke dasar teori. Yang pertama ini ada rekayasa permukaan. Rekayasa permukaan atau surface engineering adalah teknik untuk memodifikasi sifat permukaan material tanpa mengubah sifat dasar material secara keseluruhannya. Tujuan utama dari rekayasa permukaan adalah untuk meningkatkan performa material seperti ketahanan korosi, ketahanan permukaan, ketahanan aus, dan stabilitas kimia material. Dengan melakukan eh, rekayasa permukaan, umur pakai material dapat meningkatkan dan efisiensi penggunaan material juga dapat menjadi lebih baik. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, ini tuh ada luas permukaan besar, reaktivitas kimia tinggi, stabilitas kimia yang baik. Lalu contoh metal oksida itu ada zinc oxide, ada titanium dioxide, nikel oxide, kobalt oxide, dan masih banyak yang lainnya. Lalu aplikasinya itu ada untuk katalis, sensor, energi, dan pengolahan air. Lanjut ke metal oksida. Nanometal oksida ini merupakan material berbasis oksida logam yang memiliki ukuran partikel pada skala nanometer. Tujuan utamanya itu untuk meningkatkan ketahanan korosi, meningkatkan kekerasan permukaan, meningkatkan ketahanan aus, meningkatkan stabilitas kimia material, dan manfaatnya itu untuk meningkatkan performa material, memperpanjang umur pakai material, serta meningkatkan efisiensi penggunaan material. Selanjutnya, eh, mengapa kami memakai kasa stainless steel sebagai substrat? Karena stainless steel mesh atau kasa stainless steel ini merupakan material berbasis logam yang banyak digunakan dalam berbagai substrat dan dalam penelitian rekayasa permukaan karena memiliki sifat mekanik dan kimia yang baik. Karakteristiknya itu kekuatan mekanik tinggi, tahan terhadap korosi, stabilitas kimia baik, struktur berpori dengan luas permukaan besar. Lalu keunggulannya itu bersifat konduktif,
tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, mendukung pelapisan material nano, dan meningkatkan efisiensi interaksi permukaan material. Lalu aplikasi dalam penelitiannya ini tuh struktur pori pada kaca stainless steel ini memungkinkan aliran fluida yang lebih baik sehingga meningkatkan efisiensi proses pemisahan dalam aplikasi pengolahan air. Selanjutnya ada metode sintesis nanometal oksida. Jadi proses pembentukan material oksida logam dengan ukuran partikel pada skala nanometer. Pemilihan metode sintesisnya itu sangat penting karena dapat mempengaruhi struktur, ukuran partikel, dan sifat permukaan material. Metode sintesis yang saya pakai itu ada empat. Yang pertama ada electropolishing, anodisasi, annealing, dan elektrodeposisi. Yang pertama, electropolishing itu adalah proses elektrokimia yang bertujuan untuk menghaluskan dan membersihkan permukaan logam dengan melarutkan lapisan permukaan secara selektif. Lalu yang kedua ada anodisasi, ini tuh sama proses elektrokimia untuk membentuk lapisan oksida yang stabil, tahan terhadap korosi, dan tahan terhadap korosi pada permukaan logamnya. Lalu yang ketiga itu ada annealing atau perlakuan panas untuk memperbaiki struktur kristal dan meningkatkan stabilitas material. Dan yang terakhir ada elektrodeposisi, yaitu untuk melapisi permukaan dengan logam atau oksida logam dengan ketebalan yang dapat dikontrol. Karena saya ini masih tahap primagang, belum masuk ke MBKM, jadi saya itu mengelektrodeposisi logam pada kasa stainless steel atau AG. Selanjutnya ada karakterisasi material. Karakterisasi material itu merupakan tahap penting dalam penelitian untuk mengetahui struktur, morfologi, komposisi, serta sifat fisik dan kimia material yang dihasilkan. Yang saya pakai sejauh ini eh, adalah SEM, XRD, dan juga wettability atau sudut kontak, tes sudut kontak. Untuk SEM ini digunakan untuk melihat struktur morfologi dari permukaan stainless steel mesh yang nanti akan dibuat. Lalu XRD ini untuk menentukan struktur kristalnya dan kontak angle test ini digunakan untuk mengetahui sifat permukaan material terhadap air, apakah nanti dianya hidrofilik atau hidrofobik. Selanjutnya ada aplikasi nanometal oksida dalam pengolahan air, yaitu material berbasis nanometal. Oksida banyak digunakan dalam aplikasi pengolahan air karena memiliki luas permukaan yang besar serta kemampuan berinteraksi dengan berbagai zat pencemar. Nah, fungsi nanometal oksida dalam pengolahan air itu sebagai absorben untuk menyerap air, menyerap zat pencemar, lalu sebagai katalis untuk mempercepat reaksi kimia, dan juga sebagai material pemisah dalam sistem filtrasi. Dan peran kasa stainless steel sebagai substratnya itu karena memiliki struktur berpoli yang memungkinkan aliran air jadi lebih efisien, lalu meningkatkan kontak antara permukaan material dan zat pencemar, serta mendukung proses pemisahan air dan minyak. Lalu alat dan bahan yang saya gunakan di penelitian ini, yang pertamanya itu ada alat power supply, Baker glass, ultrasonic cleaner, magnetic stirrer, eh, platina, timbangan digital, alumina crucible, furnace, pipet, klem dan statif, pinset, hair dryer, plastik clip, dan juga tisu kimia. Lalu bahannya ada kasa stainless steel, aseton, etanol, amonium klorida, etilen glikol, aquades, ada perak nitrat, amonium, gliserin, asam sulfat, dan asam fosfat. Lalu ada prosedur penelitian yang pertama itu mempersiapkan sampel pot, yaitu memotong kaca stainless steel mesh menjadi ukuran 4x4. Lalu proses yang kedua itu ada pre-cleaning, di mana pre-cleaning ini adalah pembersihan pada substrat yang dilakukan dengan tiga larutan kimia. Yang pertama itu ada aseton, yang kedua itu etanol, dan yang ketiga itu ada aquades selama masing-masing 10 menit menggunakan ultrasonic cleaner. Lalu selanjutnya yang ketiga ada proses electropolishing. Eh,
Untuk proses electropolising itu yang pertama mencampurkan tiga larutan kimia, ada gliserin, ada asam sulfat dan asam fosfat yang berjumlah 100 mili, di mana gliserin ada 35 mili, asam asam fosfat ada 43 mili dan asam sulfat itu 22 mili. Di stir hingga homogen selama 15 menit menggunakan magnetic stirrer. Lalu penyusunan elektrodanya itu ada stainless steel mesh sebagai elektroda sebagai katoda dan platina sebagai anoda, lalu diberikan tegangan sebesar 5 volt selama 5 menit. Lalu setelah proses electropolising itu dilakukan post cleaning dengan menggunakan aseton, etanol, dan aquade selama masing-masing 5 menit menggunakan ultrasonic cleaner. Lalu proses anodisasi ini tahapannya adalah eh, menimbang 0,1 gram amonium klorida lalu dicampurkan dengan 97 mili etilen glikol lalu diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam hingga homogen. Lalu untuk penyusunan elektrodanya itu masih sama, kasa sebagai eh, katoda dan platina sebagai anoda lalu diberi tegangan sebesar 40 volt selama 20 menit. Selanjutnya ada proses annealing, di mana annealing ini dilakukan pada furnace dengan suhu 500 derajat selama 2 jam. Lalu setelah annealing, itu masuk ke proses elektrodeposisi. Nah, selanjutnya untuk proses yang terakhir ini ada pengujian sudut kontak, di mana dilihat apakah proses-proses eh, yang dijalani dari awal itu apakah berhasil, apakah tidak. Nah, untuk status penelitian saat ini, saya itu masih berada di tahap pramagang, yaitu tahap persiapan sebelum melaksanakan judul saya nanti untuk MBKM serta TA. Jadi yang sudah dilakukan itu ada sama seperti tahap-tahap yang sudah saya jelaskan. Dan tahap penelitian selanjutnya saya akan mensintesis nanometal oksida pada substrat dengan metode elektrodeposisi, yaitu mengelektrodeposisi Ag pada substrat, yaitu kasa stainless steel mesh, lalu mengkarakterisasi material dengan eh, tes sudut kontaknya atau water contact angle-nya. Lalu ada evaluasi performa material dan mencoba aplikasi untuk pengolahan air. Dan yang terakhir saya akan melaksanakan MBKM dan TA dengan judul saya sendiri nantinya. Lalu ada hasil untuk hasil pre-cleaning ini tuh permukaan substrat menjadi lebih bersih secara visual, kontaminan pada permukaan juga berhasil dihilangkan karena dia larut di dalam larutan eh, di eh, yang merendam si kasanya di dalam ultrasonic cleaner. Lalu permukaan material ini siap untuk proses selanjutnya itu electropolishing. Lalu untuk hasil proses electropolishingnya itu permukaan substrat menjadi lebih halus dibandingkan kondisi awal. Lalu tingkat kebersihan permukaannya juga meningkat karena dilakukan post cleaning di sini dan adhesi lapisan material pada substrat itu menjadi lebih baik. Lalu hasil anodisasi yaitu lapisan oksida berhasil terbentuk pada permukaan substrat. Lalu proses anodisasi juga berlangsung dengan baik sesuai parameter prosesnya. Lalu kualitas permukaan materialnya juga meningkat. Lalu untuk hasil annulingnya, material telah mengalami perlakuan panas sesuai prosedur. Lalu struktur material juga menjadi lebih stabil, serta material siap untuk melakukan eh, lang- dilakukan elektrodeposisi untuk pelapisan logam pada tahap selanjutnya. Nah, mengapa di hasil elektrodeposisi dan pengujian sudut kontak belum ada? Karena saya sejauh ini baru melakukan sampai annealing saja. Jadi, kemungkinan kegiatan selanjutnya akan melanjutkan elektrodeposisi, lalu pengujian sudut kontak, dan juga evaluasi bersama pembimbing, lalu masuk ke judul saya sendiri nantinya.
Sebagai penutupnya, kegiatan magang di BRIN saat ini masih berada pada tahap pre-magang yang berfokus pada persiapan awal sebelum melakukan eksperimen utama dengan judul saya sendiri. Lalu berbagai kegiatan yang telah dilakukan menjadi dasar penting dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya dan pengembangan untuk tugas akhir nantinya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.